Assalamualaikum, kembali lagi di vlog saya dalam edisi liburan ke Jogja. Banyak destinasi wisata dan sejarah YG ada di kota ini. Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Diorama 1. Oke. Namanya jadinya Ini prajurit Pangeran Ponorogo. Ini pada tahun Pangeran ini pada tahun di bulan Juli ya, 1825. Kita tahu Kanjeng Kiai Nogo Sinuman, Pangeran di Ponorogo nih guys, yang pasukan berkuda. Sini ada ya diagram, ada keterangan fokusnya Pangeran di Ponorogo, musim strategi tahun Belanda. Nah, di sini museum ini terdapat masa lalu ya, catat dari agresi militer 2 dan sekarang di waktu di Pangeran di Ponorogo. Ini tahun bulan Juli 1825. Masa-masa kesultanan di sini. Kongres Budi Utomo Jogja. Ini dilaksanakan pada tanggal 35 Oktober 1908. Di sini terdapat naskah pidato suruhan PBB Budi Utomo, pelopor bagi gerakan olahraga, muncul sebagai salah satu kandidat Budi Utomo. Nah sekarang pada masa itu, pada masa-masa zaman diketik nih guys, bukan pakai komputer, pakai ketikan dulu. Nah ini mesinnya ini nih, mesin tiknya nih, mesin ketik dulu man dulu. Nah ini dimiliki oleh RM Surjo Pranoto. Ini peralatan makan juga nih ada nih. Ini kuningan nih, buat kuningan. Peralatan makan yang dimiliki RM Surja Pranoto, seorang pahlawan nasional yang berasal dari kalangan bangsawan Pakualaman. Nah ini sekarang sudah kanan. Ini lahirnya ordinasi Muhammadiyah. Akhirnya ordinasi Muhammadiyah yang dipelopori Ahmad Dahlan menyampaikan gagasan dalam pertemuan saat Assembly-nya organisme UD Yogyakarta. Gagasan ini kemudian didukung oleh para ulama, diantaranya Kiai Haji Abdullah Sirat, Kiai Haji Muhammad Rahman. Dan ini banyak kayak yang digagasi dan didukung para ulama juga. Muhammadiyah. Oke. Ini terdapat pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Jogja. Pada mogok nih sama orang ini company Belanda tuh. Asing agresi. Tahun ini tahun 1920 masih dijajah ini mah nih Belanda nih. Ada mogok. Ini baju penjara milik Raja Dewantara. Sarung doang ini bajunya digunakan lagi di penjara tahun 1921. Pindah tahanannya Semarang. Ini film ini apa? Ini dunia wanita taman siswa. Ini apa sih namanya, replika atribut
Ini wanita taman siswa lambang Garuda Cakra Teratai. Sebagai wujud perjuangan kaum wanita dalam mendapatkan pendidikan serta memaju harta dan martabat kaum. Patung buat pergerakan perempuan Mira Soekarto ini Hajar Dewantara. Keterangannya di bawah nih guys kalau mau kesini, jadi ada keterangannya, saya nih menyebutkan saja nih. Ini dua jezong semet bond. Ini apa? Oh, merupakan orang kemanusiaan pertama, ini atributin mempererat organisasi muda melalui ajaran Islam. Atributnya dulu gini, bendera. Ini kongres perempuannya nih, wanita, pahlawan wanita Indonesia, diprakarsai oleh Ni Suponto, Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Jongjapa Jogja. Dalam Joyo kurang. Kongres ini merupakan untuk menampung seluruh elemen pemuda yang ada saat itu terakhir dalam kongres ini di Semarang tanggal 23 Desember 1999. Berfungsi dengan hal ini seperti juang semangat pemuda Indonesia. Ini dapat sebelah kiri pasukan tentara Jepang ke kota Jogja. Nah ini nih sejarah juga nih. Perempatan Tugu Jogja nih pada masa itu Jepang nih menjajah tahun 1942 nih. Jepang di Tugu Jogja nih. Menguasai Jogja orangnya Jepang nih, negara Jepang, negara Nippon. Ini di sini ada lambang keraton ya guys, lambang keraton nih kalau mau tahu. Lambang disebut Raja Cina, berarti api negara, dan Cina yang bersifat-sifat sejati atau memang beraksara Jawa. Sayap sebuah lambang keraton Jogja di Ningrat era Kesultanan Hamengkubuwono ada 9 buah nih sayapnya, dan sini lambang keraton Ngayong Jakarta Hamengkubuwono ini berjumlah sayapnya 8, 9, 10. Ini penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono. Oke. Ini pada masa tanggal 18 Maret 1940. Ini keraton yang ada di Kaltim ini pada masa itu. Ini di sini seragaman tanaman jarak dan rami di Singkong dan Garut. Tanaman ini oleh rakyat Indonesia mengenai kebutuhan perang masa para pendahulu. Makanya ginian dulu nih zaman perang nih, untuk mesin senjata, mesin kapal. Oh kayak apa nih? Oh, digunakan sebagai bahan pembuatan karung goni dan tali. Ya ini pembuatan karung goni ini nih, memang serabut-serabut ini nih, dan sama oles-olesan kayak ini biji-bijinya buat rumah senjata dan mesin kapal. Nah ini singkong nih, makanannya itu singkong loh. Orang dulu makan singkong itu buat kuat. Singkong nih. Ini baju goni nih, ini nih. Nah ini nih pembangunan Selokan Mataram pada masa Belanda nih. 4244 tahun 1442 sampai 44. Ini Jepang nih yang instruksi nih jajah kita. Jadi
proyek pembangunan ini untuk kepentingan menang perang bagi Jepang. Jadi budak nih rakyat Jogja nih, ke Mataram buat solokan dia. Jadi menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak semuanya yang dimulai pada tahun 1944 ini berhasil mengurangi penderitaan korban jiwa yang berasal dari Yogyakarta yang berpengarahan Romusa. Enak. Pintu keluar nih guys nih. Saudara tua dan bahasa Ipon Asia, Pelindung Asia, Cahaya Asia, Pemuda. Ini pedoman bacaan, belum pintu keluar nih. Oke, kita keluar. Oke. Museum Frederick berada di Yogyakarta nih guys. Kita lagi menelusuri cagar budaya bangunan benteng Frederick. Ikutin terus guys. Sini bagian benteng atasnya, hanya seperti ini. Kita turun lagi. Di sini bagian pintu keluar dari benteng Frederick. Gedung timur, pintu gerbang sisi timur ruang pintu gerbang belakang. Hal ini karena benteng menghadapi dan diakses dari arah barat. Terus pintu gerbang berikutnya. Ini ada keterangannya teman-teman. Keterangannya nih guys. Nampak bagian sisi kirinya. Di sini cuman ada bangunan museum benteng studio. Kita berjalan sisi kanan dari bangunan Frederick. Di sini ada lukisan presiden pertama kita, ruang Tasi. Ini ancaman main. Di sini ada terdapat mainan anak-anak. Toilet. Ini terdapat mainan anak-anak untuk ajak warga. Di sini anak-anak bisa bermain. Sisi kiri nampak ada lantai atas. Ini nggak ada jalan lagi. Coba kita ke atas. Ini nggak ada. Berarti cuman atas doang. Kita turun lagi.
Kita menuju ke sisi kanan. Fungsi apa? Kita memasuki Museum Diorama. Diorama guys, ini ruang pamer diorama menyajikan peristiwa-peristiwa sejarah terjadi di Yogyakarta, Belanda dalam ruang pengunjung Letus Yogyakarta peristiwa. Guys, kita langsung masuk aja. Kok dikunci ya? Sensor di atas. Ada sensornya juga nih masuk sini, nggak sembarangan. Oke guys, kita masuk. Oh, ini yang replika. Oh, ini untuk pemilu nih, pemilihan presiden tahun 1951. Kita coba kesini. Ada apakah? Ini Ini konferensi Kolombo tahun 59. Kita menuju sini lagi guys. Ini ruangannya cukup adem ya suasananya. AC, ada AC. Ini seminar nasional di Yogyakarta. Seminar nasional. Ini pencanangan Tri Komando Rakyat alun-alun Yogyakarta yang dicetuskan presiden pertama kita, Tri Komando Rakyat. Di sini peristiwa G30 SPKI, tragedi G30S PKI di Yogyakarta. Ini terdapat replika sedang menggali. Jenazah ya, akibat gerakan. Ini perlengkapan anggota Kos Komando KKO. Ini seragam, ini tasnya nih, ini topinya. Kita ke kanan, sisi kanan di sini ada sama penumpasan juga. Di sini ada kunci mortir dan batu. Untuk apa ya? Replika dan kunci mortir batu yang digunakan sebagai PKI. Di sini seragam Letnan Kolonel Sugiono. Pakaian letnan. Seragam kolonel Katamso.
patung atau replika ya. Oh, besi kuningan, buat dari kuningan. Ini historinya nih. Ini Brigadir Jenderal Anton Katapso. Ini udah pintu keluar ini guys. Di sini ada amanah Presiden Soeharto tentang P4 dalam list Natalis UGM. Jadi guys, kita keluar lagi mengelilingi gedung-gedung di Kaderbuk. Ini saya ada pintu keluar ya. Ini ada sensornya. Oke. Kita ke kanan. Jadi tadi sisi kiri, sekarang kita ke kanan. Di sisi kanan terdapat bangunan. Ini ada ininya nih, Kaderbuk. Ini sisi kirinya. Ini terdapat patung-patung pahlawan yang berada di museum. Ini Mayor Jenderal Donald Karel Satsui. Namanya kayak orang Belanda ya. Ini Kapten Pierre. Oh, ini yang ini ya, pahlawan Pierre Tendean yang di Jakarta itu, Pierre Tendean. Ini Mayor Jenderal Sutoyo. Oh, ini yang di dalam ini tadi. Sampai depan nih guys. Jenderal Ahmad Yani. Ini barak prajurit atau disebutnya Soldier North Barrack. Kita masuk kali guys ya. Oh, ini pintu keluar. Oh, pintu keluar. Itu dari mana? Sini ke atas nih. Masuknya dari atas kali nih. Coba kita ke atas. Sultan Agung. Oh, di sini ruang Sultan Agung. Oh, cuman gini aja sih. Ditutup. Kita turun lagi. Masuknya dari mana nih? Pintu belakangnya, pintu depan. Masuknya dari sini kali, jangan-jangan kiri. Ini kita masih menelusuri Museum Kaderbuk. Ini terdapat. Kalau Mas mau nanya, kalau pintu masuk ini mana? Masuk Iya. aja. Oh, ke kanan sini. Pojok itu. Ya, kasih. Kiri. Oh, kasih Mas ya. Kita tadi nanya sama Mas. Nah, untuk pintunya katanya di depan. Oh, di sini. Pintu masuk di sebelah kiri. Di sini museum apa tadi? Sultanan. Oh, ini museum. Nah, dalam di sini
Ini banyak sejarah ya, kalau kita mau satu ke satu peranginnya lebih detail. Di sini pasukan TNI Siliwangi hijrah ke Jogja. Tepatnya di stasiun Tugu Jogja nih pada sini apa? Ini bantuan obat-obatan dari Mesir. Dari Mesir nih. Ini pembukaan pekan olahraga PON di Jalan Tugu Kidul, Jogja. Ini terdapat agresi militer Belanda II di tanggal 19 Desember 1948. Ini agresi kedua Belanda nih, replikanya tuh. Ini peralatan makan nih, peralatan makan dalam serangan umum 1 Maret 49. Tempat makan nih. Oh, ini atribut nih, logo atribut AURI. Stasiun pemancar radio dalam perang gerilya. Oh, ini lain Kidul. Kelihatan memancar. Di sini ada intimidasi dan penggeledahan oleh tentara Belanda di Wonokromo, Bantul, Jogja. Di sini ada topi baja tentara, soldier style helmet. Topi ini anggota organisasi Hizbullah dalam BKR Terror Battalion Resemen. Peralatan makan minum. Ini gobok daun panci. Ini yang digunakan pada tahun 48-49. Ini kentongan. Wah, kentongannya jadul banget. Ini sepatu dan sabuk pedang. Oh, pedang kayak pedang Jepang nih. Pedang orang Jepang nih, digunakan serangan pada Suparto Wasito. Keren. Sebelah kiri ini sabotase jembatan 2 untuk menghambat agresi. Menghambat militer Belanda. Oh, sabotase nih di jembatannya dirubuh nih. Ini apa? Pedang juga nih. Pedang digunakan saat peristiwa pengadangan tentara Belanda di kantor pos besar. Oh, kantor pos ini jangan nih, jauh-jauh. Pedang. Mesin jahit nih. Mesin jahit manual. Ini digunakan sering melakukan bincang tentang rencana penjualan. Digunakan senjata Karyo Utomo tahun 1 Maret 49. Jam dinding ini ini digunakan kurang lebih selama 2 bulan. Bupati Kulon Progo menyebut itu dari rumah ini. Keris Kiai Slamet yang digunakan Bapak Sartono Desa Palian untuk menjaga keselamatan diri dalam serangan 1 Maret. Ini dalam agresi militer 2 Belanda ini terdapat barang-barang sejarah ya yang digunakan pada masa lalu. Ini dapur umum di daerah Gelia. Ini suasana dapur Gelia di Banjarsari, Kulon Progo. Ini terdapat kayak kebersamaan untuk pasukan gerilya pahlawan kita masa itu, patung gerilya. Rumahnya masih milik tuh, masih milik. Tahun berapa nih? Tahun nggak ada tahunnya. Tahun 48-49. Ini dari serangan umum 1 Maret juga nih. Ini di Tugu nih, serangan Hotel Tugu Yogyakarta. 1
serangan jam 6 sampai jam 12 kita mulai review. Di sini terdapat tubuh Jogja, tubuhnya belum ada sih. Oke. Serangan. Coba kita ke kanan belum. Ini apa nih? Gentong nih, gentong Projo. Gentong sama sih disebutnya juga di beberapa daerah, gentong. Ini udah sebelah sini. Ini yang sebelah kiri ini alat perangkat gamelan. Yang gamelan yang dimiliki Bapak Karya Utomo. Ini digunakan sebagai sarana hiburan ketika mengisi gerilya sebagai gamelan. Terakhir ini guys, sepeda ontel ini keterangannya sih di sini digunakan oleh para anggota pelajar. Yang melakukan perlawanan gerilya ya. Ini mah di rumah Bapak Sosro Pernoto berlokasi di Sunulun di Sleman. Oke, kita langsung keluar guys. Ini udah saya museum. Museum yang udah saya telusuri ada 2 ya di sini, di Museum Frederick. Kita keluar. Terakhir ini guys, ini perlawanan antara pelajar di daerah Sleman di tanggal 29 Mei tahun 1449. Perang gerilya. Keren. Ini ada menerima persyaratan tersebut. Penarikan tentara Belanda dari daerah istimewa Yogyakarta yang akan digantikan oleh TNI diawali dengan sebuah persetujuan yang disebut dengan suspension of arms. Perjanjian. Oke, kita keluar. Oh, di sini masih ada ya. Ini masih ada nih guys. Ternyata nih ada bangku, meja dan kursi. Merupakan meja kursi yang digunakan paling besar. Oh, Jenderal pahlawan kita, Jenderal Sudirman, Minister Politik Militer Yogyakarta. Pada masa itu meja ini digunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman nih, meja kayu ini. Ini pasukan gerilya TNI sini pimpinan negara ke ibu kota RI dari Jakarta yang diwakili ini Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini ada foto-foto ya semasa agresi militer nih, terdapat M. Safruddin, Presiden Soekarno, dan foto Panglima Besar. Dan terakhir di pintu masuk keluar kiri ada konferensi Inter Indonesia di Yogyakarta, Hotel Tugu. Oke. Dan ini pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat RIS nih di Keraton Kesultanan. Pelantikan ini Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia RIS dan Ketua Mahkamah Agung Kusuma Atmajaya.
dan Wakil United UNC pada 15 dan 16 Desember setelah berhasil meja bundar perwakilan segera mengadakan sidang pemilihan Presiden Soekarno nih, presiden pertama kita dilantik nih di Keraton Kesultanan. Oke, pintu keluarnya, dan sini ada Pemerintah kembali ke Jakarta dan kembali ke ibu kota tercinta Jakarta setelah pelantikan Presiden Soekarno menaiki Garuda Indonesia. Dan di sini Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena Jawa kemerdekaannya gitu kan, terus Jawa kembali, tulisannya kurang ini. Oke, kita langsung ke kiri dan oke guys, karena waktu udah siang nih, kita sudahi saja vlog saya nih. Semoga tambah tahu tentang Museum Frederick yang berada di Yogyakarta ya nih. Semoga tambah tahu tentang sejarah kita di masa perjuangan. Fredericksburg ini satu museum yang ada di Yogyakarta ya. Ini saya udah mau keluar dan saya mau keliling lagi. Semoga wawasan tambah bertambah dan kita semuanya dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan lebih semangat tentunya ya. Ini kita berada di luar nih guys, sini karena di sini masih banyak juga ya. Oke, kita keluar dan menuju ke pintu keluar. Oke guys.